Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini saya bisa hadir kembali lewat kultum Pak Penyuluh, dan saya masih akan bicara tentang masalah sekitar puasa. Ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana puasa orang-orang yang dia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh atau belum sembuh-sembuh juga, sudah lama menderita sakit itu. Jadi ibu dan saudara sekalian, sebagaimana yang telah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu di episode yang lalu, tentang orang yang sakit itu memang dibolehkan tidak melakukan puasa wajib ya. Dulu pernah kita sampaikan Quran surat Al-Baqarah ayatnya 184. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi yang barang siapa yang dia keadaannya itu sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa ya, tetapi dia berkewajiban mengqadha atau menyaur utang puasa itu di lain hari di luar bulan Ramadan. Ya, kalau itu sakitnya itu sementara. Tetapi bila ada saudara kita yang oleh Allah diuji dengan sakit yang belum sembuh-sembuh dan dia terasa berat untuk melakukan ibadah puasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tidak perlu mengqadha atau menyaur utang puasa itu, tetapi cukup membayar fidyah. Nah, itu ada dalam terusan ayat yang tadi itu ya. Ayat tadi itu ada terusannya, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu tu'amu miskin. Jadi dan orang-orang yang dia merasa berat untuk melaksanakan ibadah puasa wajib Ramadan itu, maka dia cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ya, nah bagaimana itu pelaksanaannya? Yang pertama, bila mana ada saudara kita yang sakit yang menaun atau belum sembuh-sembuh, ya maka pertama adalah istafti qalbaka, minta fatwa kepada hati nurani. Kira-kira kuat tidak untuk berpuasa? Terus yang kedua, bisa konsultasi dengan dokternya. Kira-kira kalau saya puasa bagaimana pertimbangan medisnya? Apakah secara medis nanti ini akan menimbulkan efek atau dampak mandorot yang lebih parah atau tidak? Nah, terus bagaimana saran dokter itu? Kalau dokter menyarankan tidak puasa, ya kita bisa tidak puasa dan nanti cukup membayar fidyah. Atau berdasarkan karena sakitnya sudah menaun, berdasarkan pengalaman yang lalu ya, ketika dia menjalankan puasa tapi pada akhirnya dia merasa berat atau bahkan sampai jatuh sakit ya, atau mengganggu kesehatannya, maka berdasarkan pengalaman itu dia juga bisa meninggalkan puasa, tidak melaksanakan puasa Ramadan, tetapi dia nanti cukup membayar fidyah ya, yaitu memberi makan kepada orang miskin, bisa setiap harinya atau bisa juga dirapel sampai dengan akhir bulan, yaitu memberikan makan kurang lebih ya, kalau dalam ukuran Indonesia 1 mutu 6 ons ya, kali berapa hari dia meninggalkan puasa atau berapa hari jumlah puasa itu yang dia tidak melakukannya ya, sebulan itu. Nah ini, tetapi walaupun demikian, walaupun karena sakit yang menaun ini tidak bisa melaksanakan ibadah puasa ya, karena lemah dan berat tadi, tetapi amalan-amalan di bulan Ramadan ya sejauh ia bisa lakukan itu disarankan, dianjurkan juga untuk dilakukan. Misalnya
sholat malamnya ya, sholat malam taraweh ya, juga tadarus Qur'annya, sedekahnya, bahkan memberikan takjil kepada para orang-orang yang puasa di sore hari ketika menjelang buka puasa itu. Jadi walaupun dia tidak melakukan ibadah puasa wajibnya, tapi ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan itu hendaknya bisa dilakukan sejauh yang ia mampu, karena kita juga ingin mengejar fadilah bulan Ramadan, bahwasanya pahala amal di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Nah ini Ibu Bapak dan saudara sekalian ya, bagi saudara-saudara kita yang memang diuji oleh Allah dengan ujian sakit yang menaun atau belum kunjung sembuh, tetaplah bersabar, karena itu ujian Allah itu juga nanti ada hikmahnya ya. Hikmahnya sakit yang diberikan kalau diterima dengan penuh keimanan, keikhlasan, itu juga akan menjadi pengangkut dosa-dosa kita, dan juga banyak kebaikan-kebaikan hikmah dari sakit yang diderita itu. Jadi tetap semangat ya. Di bulan Ramadan itu boleh tidak puasa, tapi nanti bayar fidyah, tapi amalan-amalan untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan tetap dilakukan. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.